مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال وشاره الحرام والحلال، ثم الصلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل صحبه وخير آله، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati para imam Masjid Al-Muhajirin, Al-Habib Alwi Al-Bar, juga warga Fala Jawa 1, Kedatong Tidore, Tanah Raja dan sekitarnya, juga dari Fala Jawa 2 yang saya cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul di Masjid Al-Muhajirin, melanjutkan kajian kita, masih prolog pengantar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ahad yang lalu saya telah jelaskan secara ringkas gambaran ilmu hadis. Saya review kembali. Ada hadis memiliki derajat sahih, hasan, dhaif. Ada sanad, definisinya muttasil, munqati', mu'dal, mursal, dan juga ada periwayat hadis dihitung dari jumlahnya, hadis ahad, hadis mutawatir, hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur. Ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan, ada yang namanya isnad, ada yang namanya musnad. Adapun orang-orangnya yang meriwayatkan dan yang pakar di dalam bidang hadis memiliki gelar yang berbeda-beda. Ada yang namanya musnid, ada yang namanya muhaddits, ada yang namanya al-hafiz, ada namanya al-hakim, ada namanya hujjah. Sanad hadis yaitu huwa ruwat mausulun ilal matni. Definisi sanad adalah para periwayat hadis, berarti orang yang mereka meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke sanad, sampai ke matan hadis, isi hadis. Sebagai syawahid, ilustrasi, hadis yang saya kutip lalu disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari
yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Imam Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya, di dalam kitab sahihnya, mendapatkan hadis dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf mendapatkan hadis ini dari gurunya Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Imam Malik bin Anas mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Abu Zinad. Nama aslinya adalah Abdullah bin Zakwan. Abu Zinad mendapatkan hadis ini dari gurunya, yaitu Al-A'raj, namanya Abdurrahman ibnu Harmas. Al-A'raj mendapatkan hadis ini dari gurunya, yaitu sahabat Nabi Abi Hurairah. Abi Hurairah mendapatkan hadis ini dari sang maha guru, manusia termulia, manusia terbaik, manusia tersuci, manusia pemimpin dari seluruh makhluk di yaumil qiyamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Tu'amul itsnain kafi'us tsalatsa wa tu'amul tsalatsa kafi'u arba." Makanan 2 orang cukup bagi 3 orang, dan makanan 3 orang cukup bagi 4 orang. Hadis yang menjelaskan makanan 2 orang cukup bagi 3 orang dan seterusnya dinamakan matan, konten, isi hadis. Adapun para periwayat yang saya sebutkan satu persatu tadi, dari Abi Hurairah, kemudian Abdullah bin Yusuf, kemudian Malik bin Anas, kemudian Abu Zinad, kemudian Al-A'raj, kemudian Abi Hurairah, ini dinamakan sanad. Dinamakan sanad. Ada hadis yang hasil penelitian para ulama melihat derajat hadis, yang paling tertinggi adalah sahih. Sahih ini memenuhi 5 syarat sehingga bisa dikatakan hadis tersebut sahih. Ini disebutkan di dalam kitab Tadribur Rawi yang disusun oleh Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah. Beliau mengsarahkan kitab daripada Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Nama kitabnya Takrib. Mengatakan syarat hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis sahih ada 5. Kemarin saya sudah menjelaskan sebagian. Yang pertama, ittisalu sanad, sanadnya bersambung seperti ilustrasi hadis tadi. Dari awal dari Imam Bukhari tersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adalatul rawi. Setiap periwayat adalah orang-orang yang adil. Adil adalah Islam, berakal, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, tidak melakukan dosa besar, dan memiliki akhlak yang baik. Syarat yang ketiga adalah tamamu dabt, hafalannya kuat. Syarat yang keempat, al-khulu minas suzuz, terbebas daripada saz. Ini definisi ilmu hadis, namanya saz. Saz itu artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang sikot, namun kontradiksi dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikot daripadanya, namanya syaz. Kemudian yang kelima adalah illat, terbebas dari illat. Illat adalah kecatatan di dalam matan hadis ataupun dalam sanad hadis. 5 hal ini, 5 syarat ini jika terpenuhi, maka dinamakan hadisun sahihun, hadis yang sahih. Wa ma udhifa lin nabi marfu wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wal musnadu muttasilu isnadi min rawi hatta al mustafa wa lam yamin musalsalun kul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambani fata kadzaka qad hadatsanihi qa'iman aw ba'da an hadatsani tabassum azizun marisnan aw thalatha masyhurun marwin fawqa thalatha. Di dalam Nazm Baiquniyah mengatakan juga, wa kullu ma an rutbati husni qasur fa huwa dha'if wa huwa aktsaman kathur.
setiap hadis yang kurang syaratnya, khususnya di tamamu debat, 5 syarat terpenuhi, hanya kurang 1 syarat, hafalannya kurang kuat, maka dinamakan hadis hasan. Tapi 5-5-nya yang tadi disebutkan sanadnya bersambung, adalah turawi, periwayatnya adil, cuma kurang di yang ketiga, tamamu debat, hafalannya tidak sehebat hafalannya para periwayat yang sahih, kurang daripada periwayat yang sahih, namanya hadis hasan. Kemudian al-khulu minas suzuz, al-khulu minal illah. Di bawah hasan ada namanya hadis dhaif, hadis lemah. Ini bagiannya banyak, ada 50 lebih. Hadis dhaif itu dijelaskan oleh para ulama ada 50 lebih. Kemudian di bawah hadis dhaif ada namanya hadis palsu, namanya hadis maudhu'. Ada hadis yang tidak bisa dikompromikan dan derajatnya sama, namanya hadis muttarib. Dan banyak istilah-istilah, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mendalami ilmu hadis. Jadi jangan dianggap harus paham 1 tahun, 2 tahun, apalagi hanya lewat buku tanpa guru, nonton YouTube, kemudian merasa paham semua ilmu agama. Ilmu agama itu Nabi ajarkan 21 tahun. Kita minta bisa paham 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum cukup. 5 tahun belum cukup, 6 tahun belum cukup, 7 tahun. Di tempat saya di Al-Fagofa Islamiyah itu diizinkan mengajar kalau minimal sudah sampai 10 tahun. 10 tahun itu pun sudah membaca kitab-kitab yang telah disusun oleh Sayyidul Walid. Sudah 1000 kitab dibaca, 2000 kitab, 3000 kitab, 4000 kitab. Kalau 10 tahun baru bisa mengajar. Jadi maklum kalau jelaskan masih setengah, belum paham, itu wajar. Karena untuk paham agama secara utuh puluhan tahun. Nabi SAW mengajar 21 tahun. Kita nyantren ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada 10 tahun. Rasulullah mengajar 21 tahun. Itu pun santri-santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah taala. Dari hafalannya, dari kecerdasannya, enggak ada manusia yang lebih cerdas seperti generasinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Sebagai contoh, Sayyidina Zaid ibn Thabit. Ini kelasnya Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nabi memerintahkan belajar bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini bahasanya Bani Israel. Kalau Taurat itu bahasa Ibrani. Kalau Injil bahasa Suryani. Kalau Al-Quran bahasa Arab. Jadi yang sekarang teks berbahasa Inggris, Injil dan Taurat itu sudah dialih bahasakan. Tapi Al-Quran memiliki keutamaan, di setiap negara bahasa Arabnya tetap terjaga. Nah, Sayyidina Zaid bin Thabit, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau belajar bahasa Ibrani. Ya Zaid, ta'allam Ibraniyah. Belajarlah bahasa Ibrani. Kata Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan, ya sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Tujuan disuruh belajar bahasa Ibrani agar bisa korespondensi, kirim surat dengan orang-orang Bani Israel, dan juga untuk bisa membaca daripada surat yang dikirimkan oleh utusan-utusan Bani Israel di hadapan Nabi Muhammad SAW. Padahal hakikatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu berbahasa seluruh bahasa, mudah bagi Nabi. Ar-Rahman 'allama Quran wa 'allamahul bayan. Nabi Adam diajarkan bayan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari
yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, dalam kitab Jami'ul Bayan menyatakan makna bayan adalah al-lugat atau al-sinah. Maknanya adalah bahasa-bahasa. Jadi Nabi Adam Allah ajarkan seluruh bahasa. Kemudian Nabi Adam ajarkan ke setiap anaknya berbagai macam bahasa, dan mereka tersebar di penjuru dunia. Maka lahirlah dan eksislah bahasa-bahasa yang saat ini kita gunakan untuk komunikasi. Itu sumbernya dari Nabi Adam. Kalau sekelas Nabi Adam Allah ajarkan bahasa seluruhnya, bagaimana dengan Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi Nabi hanya membuat formalitas kepada Zaid bin Thabit. Nabi katakan man ta'allama logata qaumin amina min makrihim. Siapa yang belajar bahasa asing, dia aman dari tipu daya mereka. Belajar. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang disusun oleh Abu Fidah Ismail bin Umar bin Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, menyatakan, beberapa riwayat mengatakan Sayyidina Zaid bin Thabit belajar bahasa Ibrani hanya dalam waktu 14 hari. 14 hari belajar bahasa asing. Bahkan disebutkan oleh Ibn Katsir, beliau menjadi pakar bahasa Ibrani. Conference dialog bisa, tulis bisa, kemudian mengerti grammarnya, tata bahasanya juga bisa, hanya dalam waktu 14 hari. Di zaman sekarang kalau kita belajar bahasa, mau bahasa Inggris kah itu, bahasa Arab kah itu, butuh bertahun-tahun. Jangan tertipu dengan buku. 24 jam bisa berbahasa Arab, 24 jam bisa berbahasa Inggris. Bohong. Bahasa Arab itu butuh waktu bertahun-tahun. Nahu, sorof, ini dua. Ini butuh bertahun-tahun. Ini yang belajar bahasa Arab belum belajar agama. Makanya namanya ilmu alat. Orang bisa kuasai nahu, sorof, balaghah, bayan, ma'ani, arud, dan seterusnya, ilmu puisi. Ini dinamakan ilmu alat untuk membantu memahami ilmu agama. Ilmu alatnya saja bertahun-tahun, butuh kesabaran. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Jadi yang 24 jam itu tidak benar. Sama bahasa Inggris juga begitu. Belajar grammarnya bertahun-tahun juga. Tapi lihat Sayyidina Zaid bin Thabit kurang lebih 14 hari. Memang harinya ada ikhtilaf oleh para ulama, tapi tidak lebih dari sebulan. Ada yang 14 hari, ada yang mengatakan 10 hari sudah bisa. Itu Sayyidina Zaid bin Thabit. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah juga pernah diutus ke Yaman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Nabi perintahkan Imam Ali bin Abi Thalib belajar bahasa Afrika, karena Yaman itu satu daratan dengan Afrika. Jazirah Arab itu satu daratan dengan Afrika. Bisa, siapa tahu bisa mampir dakwah. Imam Ali bin Abi Thalib belajar bahasa Afrika dalam waktu 3 hari. Belajar Afrika 3 hari. Sudah bisa bicara, ya, sudah bisa menulis. Ada kitab namanya Nurul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar, nama kitabnya. Itu menyebutkan cicitnya Nabi SAW bernama Al-Imam Ali Ridha Ibn Musa Al-Kazim Ibn Ja'far As-Sadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jaulah fi da'wah, ar-rihla fi da'wah, melakukan perjalanan dakwah dari satu negara ke negara yang lain. Al-Imam Ali Ridha, sang murid meriwayatkan, saya heran dengan guru saya Al-Imam Ali Ridha. Setiap masuk wilayah atau negara tertentu, beliau menggunakan bahasa negara itu. Masuk ke India
beliau ngajak dakwah menggunakan bahasa India. Masuk ke Rusia, dakwah menggunakan bahasa Rusia. Masuk ke Irak menggunakan bahasa Persia, bahasa Kurdi. Masuk ke wilayah Afrika menggunakan bahasa Afrika. Setiap negara beliau dakwah sesuai dengan bahasa negara tersebut. Heran sang murid, "Wahai Imam Ali Ridho, kau belajar dari mana? Saya kan ikut engkau dari dulu, tidak pernah lihat engkau belajar bahasa. Kok bisa bahasa? Asing, setiap negara engkau kuasai bahasanya." Kata Imam Ali Ridho, "Saya punya kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan jawa'imul kalim." Jawa'imul kalim. Sebagian ulama mengatakan ya maknanya ringkas tapi maknanya dalam. Makna jawami'ul kalim, khairul kalam ma qalla wa dal. Sebaik-baiknya ucapan sedikit tapi padat. Tapi sebagian ulama mengatakan jawami'ul kalam artinya adalah Nabi menguasai seluruh kalam. Jawami artinya seluruh. Al-kalam adalah dialog, bahasa. Jadi Nabi diberikan oleh Allah menguasai seluruh bahasa dunia. Dan ini Nabi wariskan kepada saya. Namanya ilmu wahbi, ilmu anugerah. Tanpa proses belajar Allah kasih. Tapi mulai dulu dari takwa, dari kesungguhan belajar. Ilmu wahbi itu bukan berarti tidak belajar terus doa minta dikasih ilmu, bukan. Dia sudah berusaha belajar dan dia ikuti dengan ketakwaan yang sesungguhnya, maka Allah kasih ilmu wahbi. Kadang berbicara tidak pakai konsep, mengalir saja begitu. Karena kenapa? Ya ini campur tangannya wahbiyah, anugerah dari Allah. Ilmu kasbi, usaha. Jadi Ali Ridho mampu berbahasa asing, seluruh bahasa dunia beliau kuasai. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita fokus ke derajat hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Saya kotanya ilmu, Imam Ali adalah gerbangnya ilmu. Ini kemarin saya sudah sebutkan pandangan para muhaddithun, para pakar hadis dunia tentang derajat hadis ini. Ada 3 derajat. Berbeda pendapat para muhaddithun mengenai derajat hadis tersebut. Al-Imam Zawzi Al-Bughdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah, dalam kitab Al-Mawdu'at min Ahadithi Marfu'ah menyatakan hadis ini hadis palsu. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah mengatakan hadis ini hasan. Al-Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah mengatakan hadis ini sahih. Al-Imam Tirmizi yang lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, dalam sunannya mengatakan hadis ini hasan, tapi dengan makna teks yang berbeda. Ana darul hikmah wa aliyun babuha. Saya rumahnya hikmah dan Imam Ali adalah gerbangnya hikmah. Ini contoh bahwa derajat hadis itu bisa berbeda satu ulama dengan ulama yang lainnya daripada ulama pakar ahli hadis. Yang menarik, hadis ini ternyata yang lebih kuat, hadis ini sahih dan banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Bahkan ulama mutaakhirin, namanya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mengarang kitab khusus yang menjelaskan tentang sanad-sanad hadis tersebut dan derajat hadis tersebut serta makna hadis tersebut. Namanya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Jadi satu kitab khusus namanya Fathu Malikil Ali. Jadi hadis ini ditashih, dikoreksi, direvisi, direview kembali
oleh Imam Ahmad bin Sila Al-Ghomari mengatakan hadis ini sahih. Hadis sahih. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib memang tidak diragukan keilmuannya, diakui oleh seluruh para sahabat, diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Tarikhul Khulafa, Nabi ketika mengutus Imam Ali bin Abi Thalib ke Yaman, sebelum pergi Nabi berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan di dadanya Imam Ali bin Abi Thalib. Ini kita para pemuda, kalau mau ambil contoh pemuda terbaik, ikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Contoh pemuda terbaik, Al-Fata As-Samawiyah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, mereka para pemuda yang beriman kepada Allah, kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Pemuda terbaik di alam jagat raya ini adalah murid kecintaan Nabi, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Ma fatah ila Ali wa ma sayf ila Dzulfikar. Tidak ada pemuda hebat seperti Ali bin Abi Thalib. Tidak ada pedang yang hebat seperti pedang Dzulfikar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa di dadanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diletakkan tangannya. Kata Imam Ali, wahai Rasulullah, engkau mengutus saya ke Yaman, saya khawatir ada masalah yang saya tidak paham, dan saya takut ketika berfatwa ada yang salah. Maka Nabi mendoakan, meletakkan tangan mulia di dadanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi berdoa, Allahumma hdi qalbahu ilal haq. Ya Allah, berikan hatinya Imam Ali selalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beberapa kejadian ayat belum turun, Sayyidina Ali berfatwa tanpa menggunakan Al-Quran, tanpa menggunakan sunnah Nabi. Ternyata fatwa tersebut dikuatkan dengan wahyu yang turun kemudian, padahal belum ada wahyu tentang warisan, tentang hukum diat. Ini ijtihadnya Sayyidina Ali dibenarkan oleh wahyu, dibenarkan oleh firman Allah, dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya didoakan oleh Nabi, hati diberikan petunjuk, diberikan cahaya di dalam hati. Saya temukan beberapa sahabat Nabi mendoakan diberikan cahaya dalam hati. Orang yang telah diberikan cahaya di dalam hati, maka dia akan mengetahui hakikat kehidupan. Hatinya tidak pernah sumpek, hatinya tidak pernah pusing, terganggu dengan kekacauan dunia. Hatinya terasa nikmat ketika ibadah. Hatinya merindu kepada Allah, kepada surga, kepada Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi katakan, inna nur iza dakhala fi sadri in syara'alahu sadru wan fasah. Hati kalau kemasukan cahaya Allah menjadi luas dan lapang. Kemudian ada sahabat bertanya, wa ma alamatahu, tandanya seperti apa ya Rasulullah orang yang hatinya sudah dimasuki cahaya? Kata Nabi, at-tajafi an daril gurur wal inabatu ila daril khulud. Dia jauh dari tipuan dunia dan selalu ingin kembali kepada akhirat. Itu hati yang telah diberikan cahaya, kata Nabi Muhammad SAW. Ada satu sahabat, saya baca di kitabnya Imam Ghazali, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Namanya Mus'ab ibn Umair. Mus'ab bin Umair ini orang kaya raya, hidup mewah di kota Makkah, tapi keluarganya tidak masuk Islam, bahkan dilarang masuk Islam. Kalau kau masuk Islam, seluruh fasilitas duniawi kami cabut. Sayyidina Mus'ab bin Umair memilih masuk Islam, hijrah. Bahkan beliau adalah dai pertama yang diutus keluar kota Makkah, khusus berdakwah ke Madinah. Ini Mus'ab bin Umair. Harta duniawi ia tinggalkan, dia hanya bawa baju saja yang ia pakai. Hidup susah, tadinya hidup mewah, ia memilih hidup susah, yang penting Islam, daripada hidup mewah tidak masuk agama Islam. Kenapa demikian? Hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi katakan di hadapan para sahabat,
Man arada an yanzura ila rajulin nawwarallahu ta'ala qalbahu bin nur falyanzur ila al-Mus'ab ibn Umair. Siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang Allah berikan cahaya di dalam hatinya, maka lihatlah kepada Mus'ab bin Umair, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga namanya Al-Harithah, disebutkan oleh Al-Imam atau Iskandari dalam kitab Lataiful Minan. Nabi tanya kabarnya, ya Harithah kaifa asbahta? Wahai Harithah, bagaimana kabar pagimu hari ini? Al-Harithah mengatakan, saya di pagi hari ini saya beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Ini pemuda, disebutkan dalam riwayat usianya 17 tahun. Ia katakan di hadapan Nabi SAW, saya hari ini sudah di puncak keimanan dengan iman yang sempurna. Nabi katakan, segala sesuatu butuh bukti. Apa buktimu sehingga kau mengatakan sudah mencapai hakikat keimanan? Ia katakan, saya ya Rasulullah kalau sholat kadang-kadang seakan-akan saya bisa melihat surga. Kalau saya melihat ke arah kiri seakan-akan saya melihat neraka. Kemudian hati saya ini telah luntur kecintaan kepada dunia. Yang saya mau adalah cepat meninggal dunia, bisa ketemu dengan Allah, masuk ke dalam surga. Kata Nabi, shadaqta. Falzam. Teruskan. Ini ma'rifat, kata Nabi. Arafta falzam, kata Nabi SAW. Kau telah mencapai makam ma'rifat. Falzam. Jaga terus. Setelah itu ia minta, ya Rasulullah, doakan saya. Sebentar lagi kita mau pergi perang Uhud. Doakan kepada Allah agar Allah mewafatkan saya di perang Uhud. Kata Nabi, kau sudah lapor ke orang tuamu? Karena Nabi punya doa ini mustajabah. Kata Harithah, justru yang suruh saya datang kemari ibu saya. Yang minta saya doa agar syahid adalah ibu saya. Ayah saya sudah meninggal. Maka Nabi doakan. Nabi doakan. Setelah Nabi doakan, Nabi katakan, Al-Harithah rajulun nawwarallahu qalbah. Harithah adalah seorang pemuda yang Allah telah berikan cahaya di dalam hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sosok pemuda yang bisa dijadikan teladan. Berbicara ilmu tidak ada tandingannya. Berbicara keberanian tidak ada tandingannya. Berbicara ibadah tidak ada tandingannya. Berbicara akhlak tiada tandingannya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib jika membahas sosok pemuda hebat, Sayyidina Ali pernah menyatakan, ana nuqtah bi bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah titik di huruf ba yang ada di bismillahirrahmanirrahim. Ana kursi. Saya adalah kursi. Kursinya Allah. Ini bahasa majasi ya, bahasa kiasan. Ana kursi. Saya kursinya Allah. Wa anal qalam. Saya itu yang namanya kolam dalam Al-Quran. Al-Qalam. Wa ana lauhul mahfuz. Saya adalah lauhul mahfuz. Wa ana al-arsh. Saya adalah arsh. Wa ana samawatu sab'u wa arduna sab'u. Saya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu adalah saya. Ini bahasa menggambarkan kemuliaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahkan beliau mengatakan, disebutkan dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, saluni qabla an tafkuduni. Tanya kepadaku seluruh ilmu sebelum kalian kehilangan aku, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kita baca Al-Quran pakai tajwid. Ini sesungguhnya hakikatnya dalam kitab At-Tamhid fi Tajwid, nama kitabnya.
Al-Imam Al-Jazair, At-Tamhid fi Tajwid, diriwayatkan beliau menyebutkan sanad-sanad qiraah sab'ah, qiraah asr, sanad-sanad ilmu tajwid itu bersambung paling banyak ke Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi pahala mengalir kepada beliau. Seluruh kaum muslimin yang membaca huruf-huruf di dalam Al-Quran, pahalanya kembali kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena beliau yang mengajarkan ilmu tajwid. Oleh sebab itu dikuatkan dengan tafsir. Ada yang bertanya kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin, apa makna warattilil Qur'ana tartila?" Bacalah Al-Quran dengan tartil. Imam Ali menjawab, maknanya adalah tajwid huruf wa ma'rifatul wukuf. Makna dari warattilil Qur'ana tartila, tajwid huruf, memperbagus huruf-huruf bacaan Al-Quran. Wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui tanda-tanda berhenti membaca Al-Quran. Ini kan isyarat ilmu tajwid. Makharijul huruf, hukum-hukumnya, idgham bi gunnah, ikhfa, ikla, mad lazim, dan seterusnya, waqaf, lazim, al-aula, al-waslu aula, adamul waqfi, ar-rumuzul awqaf. Ini semua kembali kepada beliau. Bisa dilihat sanadnya. Memang ada sebagian sahabat, tapi paling terbanyak beliau. Dan ketahui titik di dalam Al-Quran itu murid beliau yang membuat titik. Al-Quran di zaman Nabi SAW tidak ada titik, tidak ada harokat. Yang pertama kali membuat nuqtah, awwalu man naqatal Quran Abul Aswad Ad-Du'ali. Orang pertama yang membuat titik di dalam Al-Quran, huruf ba punya titik, huruf jim punya titik, itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali ini murid daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Ilmu nahu, ilmu sorof, itu juga dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Menulis dari diktenya Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau yang ajarkan, ditulis oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Jadi ini pemuda yang bisa dijadikan contoh. Kemudian kalau berbicara ilmu, subhanallah, disebutkan di dalam beberapa kitab. Di antaranya kitab Adabud Dunya wa Din, Adabuddin wa Dunya, disusun oleh Imam Al-Mawardi. Nama aslinya Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, lahir tahun 364 Hijriah, meninggal 450 Hijriah. Beliau meninggal di tahun kelahiran Imam Ghazali. Ada yang datang menemui Imam Ali bin Abi Thalib, bertanya, "Wahai Imam Ali, kam bainas sama wal ard?" Berapa jarak antara bumi dan langit? Berapa jarak antara bumi dan langit? Beliau menjawab, "Da'watun mustajabah." Jaraknya adalah doa mustajabah. Maknanya apa? Kalau doa mustajabah sampai kepada Allah, itu sudah ukuran paling tertinggi. Ditanya pertanyaan kedua, "Wa kam bainal masyriq wal maghrib?" Jarak antara timur dan barat berapa? Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjawab, "Masiratu yaumin lisyams." Masiratu yaumin lisyams. Jarak antara timur dan barat adalah perjalanan matahari satu hari. Kan matahari terbit di mana? Timur, tenggelam di barat. Ya, jaraknya itu satu hari perjalanan matahari. Itulah jarak antara timur dan barat. Ini kecerdasan. Ini jawabannya spontanitas. Disebutkan dalam kitab Tarikhul Islam. Tarikhul Islam. Sekumpulan pendeta Yahudi mendatangi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda ketika menjadi khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab didatangi para tamu golongan pendeta Yahudi, memberikan 4 pertanyaan. Mereka katakan, kalau 4 pertanyaan ini bisa dijawab, kami
pendeta Yahudi masuk Islam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ayo silakan bertanya. Pertanyaan pertama itu dikatakan, nah, kunci pembuka langit itu apa? Pertanyaan kedua, makhluk yang menyeru kepada kaumnya di dunia tapi bukan dari bangsa jin dan juga bukan bangsa manusia. Pertanyaan ketiga, kuburan apa yang kuburannya dan penghuni kuburannya berjalan di bumi? Pertanyaan keempat, sebutkan 5 makhluk yang hidup di dunia tapi tidak terlahir dari rahim, tidak melalui proses melahirkan. Wah, pertanyaan sulit. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu duduk dengan Sayyidina Salman Al-Farisi, dan Sayyidina Umar bin Khattab sering musyawarah dengan Imam Ali bin Abi Thalib seperti menentukan tahun Islam menggunakan hijrah. Itu musyawarah. Salman Al-Farisi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ini yang tahu Imam Ali bin Abi Thalib, biar izinkan saya ke rumah beliau. Maka diizinkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian Salman Al-Farisi pergi ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang langsung ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Pendeta Yahudi lagi kumpul. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada apa? Ini mereka bertanya 4 pertanyaan. Oh, sudah, kata Sayyidina Ali, mengatakan di hadapan para pendeta Yahudi, silakan tanya kepadaku. Demi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang maha guru, telah mengajarkan kepada saya 1000 ilmu, dan setiap satu ilmu memiliki cabang 1000 ilmu. Nabi sudah ajarkan kepada saya. Silakan tanya. Maka dikasih pertanyaan yang tadi, kunci pembuka pintu langit. Itu sudah tertulis di kitab Taurat bahwa kunci pembuka pintu langit adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Imam Ali. Mereka katakan, shadaqtum, kau benar. Yang kedua, makhluk yang menyeru kepada kaumnya di dunia tapi bukan dari bangsa jin dan juga bukan dari bangsa manusia, itu apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, semutnya Nabi Sulaiman. Qalat namlatun ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, semutnya Nabi Sulaiman ada di hutan, di wadi yang ada di Syam. Nabi Sulaiman dengan pasukannya lewat. Semut berbicara, wahai seluruh semut, masuk ke dalam rumah kalian. Kalau tidak, Nabi Sulaiman dan tentaranya menginjak kita, menginjak kalian, dan mereka tidak menyadarinya. Ini menyeru kepada kaumnya, bukan bangsa jin, bukan bangsa manusia. Yang ketiga, kuburan yang berjalan di muka bumi dengan penghuninya adalah Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan, terkubur di dalam perut ikan. Berjalan itu kuburan, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, menetap di dalam perut ikan sampai hari kiamat kalau tidak keluar. Tapi kan keluar, doa subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu doanya Nabi Yunus alaihissalam, keluar. Itu kuburan yang berjalan dengan penghuninya. Sodakta atau sodaktum, kau benar. Yang keempat, 5 makhluk yang hidup di dunia tapi tidak pernah terlahir dari rahim. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam tidak terlahir. Yang kedua Hawa, istrinya Nabi Adam. Yang ketiga Naqatus Saleh, ontanya Nabi Soleh, dari batu keluar. Yang keempat Kabsu Ibrahim, wa fadainahu bizibhin azim, kami ganti dengan tebusan yang besar. Itu kambing atau kibas dari surga tanpa melahirkan. Yang kelima ular dari tongkatnya Nabi Musa. Ular yang nyata itu dari tongkatnya Musa jadi ular. Ini 5 makhluk yang hidup di dunia namun tidak terlahir dari rahim. Masuk Islam semua.
masuk Islam. Disebutkan di kitab yang sama, Tarikhul Islam, ada sahabat diberikan julukan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dengan Farrasus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farrasun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli firasatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Huzaifah Al-Yamani. Itu Huzaifah Al-Yamani bisa tahu ini orang munafik, ini orang beriman. Dari wajah kelihatan. Ini orang pendosa, ini begini bisa tahu. Huzaifah Al-Yamani. Waktu bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar menyapa, "Ya Huzaifah, kaifa asbahta?" Wahai Huzaifah, bagaimana kabarmu pagi ini? Kata Huzaifah Al-Yamani, kabarku pagi ini uhibbul fitnah. Saya suka fitnah. Wa akrahul haq. Saya tidak suka kebenaran. Uhibbul fitnah wa akrahul haq. Wa usolli bighairi wudu. Saya sholat tanpa wudu. Wali fid dunya fil ardi ma laisa lillah fis sama. Dan saya memiliki apa-apa yang ada di dunia yang Allah tidak miliki di langit. Sayyidina Umar marah, orang tanya kabar, bilang suka fitnah, benci kebenaran, sholat tanpa wudu, kemudian mengatakan memiliki apa yang Allah tidak miliki. Ini kurang ajar. Tapi karena ini sahabat senior, jadi beliau sudah simpan di hati saja. Pergi Huzaifah Al-Yaman. Sayyidina Umar bin Khattab masih marah. Itu kalau anak muda atau orang yang baru masuk Islam, oh itu sudah dipukul sama Sayyidina Umar, sudah ditampar. Ini orangnya memang tegas. Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk ke rumah, bertamu ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Masuk, Sayyidina Ali melihat wajah beliau ini dalam keadaan wajah orang yang sedang marah. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, kenapa engkau wajahnya kelihatan marah?" Tadi diceritakan sama Sayyidina Umar, ketemu Huzaifah Al-Yamani. Saya tanya baik-baik, DP kabar. "Wahai Huzaifah, kau punya kabar bagaimana pagi ini?" Dia bilang apa? "Oh, pagi ini saya suka fitnah. Saya benci kebenaran. Saya sholat tanpa wudu dan saya memiliki apa yang tidak dimiliki Allah." Ini kan kurang ajar. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, "Sadaqah Huzaifah." Oh, Huzaifah benar wahai Amirul Mukminin. Bagaimana Huzaifah benar? Maksudnya beliau mengatakan, saya suka fitnah karena umumnya manusia yang hidup di dunia suka harta dan mencintai anak. Itu fitrah manusia. Dan Huzaifah menyatakan keadaan apa adanya. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Ai bi makna al-mihna, ujian. Benar. Makanya beliau mengatakan uhibbul fitnah. Saya suka fitnah. Maksudnya saya suka harta, saya cinta kepada saya punya anak. Benar. Oh, begitu. Ternyata ada makna. Kemudian yang kedua, dia katakan, saya tidak suka kebenaran, akrahul haq. Kata Imam Ali, sadaqah Huzaifah. Huzaifah benar. Benar lagi bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-yakin ay bi makna al-haq. Sembahlah penciptamu Allah hingga keyakinan datang kepadamu. Ai kebenaran datang kepadamu. Apa itu kebenaran dan keyakinan? Kematian. Betul, dia katakan akrahul haq, artinya saya tidak suka kematian. Fitrah manusia tidak menyukai kematian. Sadaqah Huzaifah. Huzaifah benar. Yang ketiga, dia katakan dia sholat tanpa wudu. Sadaqah Huzaifah. Huzaifah benar. Maknanya di situ adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW tanpa wudu tidak masalah. Yang keempat, dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Sadaqah Huzaifah. Huzaifah benar.
Huzaifah memiliki anak, memiliki istri. Allah nyatakan kul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan, tidak memiliki anak, apalagi istri. Benar. Lihat pemahaman yang begitu dalam tentang ilmu warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ilmu wahbiyah, ilmu anugerah. Mereka taat, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Allah nyatakan, Allah ajarkan ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu. Di ayat yang lain menceritakan Nabi Musa dengan Yusha bin Nun mencari guru. Ulama tafsir menyebutkan Nabi Khidir alaihissalam. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi. Nabi Musa, Yusha bin Nun mendapati seorang hamba daripada hamba kami, yaitu Nabi Khidir alaihissalam, yang kami telah berikan rahmat kepadanya dan kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Namanya ilmu laduni. Dari sisinya Allah diajarkan kepada Nabi Khidir. Makanya Imam Malik mengatakan al-ilmu laitsa bikathrati riwayah. Ilmu yang sesungguhnya bukan banyak riwayat. Innamal ilmu nurullah yagzifullahu ta'ala fil qalb. Tapi ilmu yang sesungguhnya adalah cahaya yang Allah tancapkan ke dalam hati hambanya, yaitu ilmu anugerah. Nah terakhir, jadi ilmu ada dua, ilmu kasbi, ilmu wahbi. Ilmu kasbi didapat dengan belajar, ilmu wahbi anugerah yang Allah berikan. Dan ini banyak Allah berikan kepada ulama-ulama kita yang terdahulu. Yang sekarang juga ada, tapi yang terdahulu itu banyak. Coba bisa bayangkan, kita ambil dari masa sahabat, banyak sahabat yang seperti ini. Contoh konkret, Imam Ali mengatakan, saya kalau mau mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim itu butuh 70 ekor unta pikul, tidak kuat lembaran kertas, hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ulama di Hadramaut, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Beliau ketika mengadakan pengajian 3 hari 3 malam non-stop, pakai begadang, 3 hari 3 malam, hanya membahas huruf ba di Bismillahirrahmanirrahim. 3 hari 3 malam huruf ba di Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Umar Mihdar, beliau mengatakan, seandainya saya mau mentafsirkan satu ayat Al-Quran, maka niscaya dibutuhkan 100 ekor unta memikul lembaran kertasnya. Ini gak bisa dipelajari. Ini anugerah yang Allah berikan kepada mereka yang mengamalkan ilmu, dan mereka menuntut ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan mencari pujian, bukan mencari dunia, bukan mencari jabatan. Itu terlalu murah untuk ilmu yang mahal. Terakhir saya tutup, ini pengarang kitab Imam Bukhari, termasuk ilustrasi contoh orang yang diberikan ilmu wahbiyah. Bagaimana tidak? Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menceritakan kisah tersebut dalam kitab Fathul Bari yang lahir tahun 773 Hijriah, itu beliau terkagum-kagum dengan kekuatan hafalan Imam Bukhari. Bisa bayangkan, Imam Bukhari diundang ke Irak, ada 10 ulama ahli hadis mau menguji kekuatan hafalan Imam Bukhari. Masing-masing ulama memiliki 10 hadis, berarti semua 100 hadis. Kemudian di maklub, bahasa ilmu hadisnya namanya maklub. Maklub itu ditukar-tukar. Jadi mulai dari sanad ditukar, ini masuk ke sini seperti benang kusut. 100 hadis ditukar-tukar sanadnya, matannya juga ada yang dirubah, namanya maklub. 100 hadis dirubah. Imam Bukhari diuji. Singkat cerita, dibuat panggung disaksikan oleh masyarakat umum. Karena Imam Bukhari punya suit, punya reputasi begitu luar biasa di zaman tersebut.
Naik Imam Bukhari ke panggung, diuji tanpa bawa bolpen, tanpa bawa kertas, tanpa bawa kitab. Beliau menghadap satu persatu ulama, 10 orang. Ulama pertama menyatakan, wahai Imam Bukhari, ini hadis an fulan an fulan an fulan an fulan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 10, seterusnya sampai 100 hadis. Tanpa ada jeda waktu. Selesai daripada pemaparan hadis tersebut, baru Imam Bukhari diizinkan untuk berbicara. Kemudian Imam Bukhari berbicara. Imam Bukhari mengatakan, hadis yang kau sampaikan, ditunjuk ke ulama yang pertama. Tadi an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan, hadisnya begini, kaza 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 kaza, itu salah. Yang betul tuh begini, an fulan an fulan an fulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diulang 10 lagi. Ulama kedua diulang lagi. Yang salah tadi engkau katakan an fulan an fulan an fulan, diulang 10, yang salah diulang. Kemudian yang betul nih kaza kaza kaza. Sampai 10 ulama, artinya 100 hadis. Beliau membenahi dan meluruskan bahwa itu salah, sanadnya, matannya salah, yang benar seperti ini. Ini kan sudah luar biasa. Luar biasa yang pertama, tanpa mencatat, beliau bisa mengetahui tanpa melihat buku, beliau bisa mengetahui itu hadis salah, dan beliau membenahi ini hadis yang benar. Tapi Ibnu Hajar Asqalani yang hafal 500.000 hadis, Ibnu Hajar Asqalani hafal 500.000 hadis. Beliau mengatakan yang membuat saya kagum sama Imam Bukhari bukan masalah itu. Kalau itu biasa, beliau tiap hari dengan hadis, tahu ini salah, ini betul. Tapi yang luar biasa, beliau mengulang pertanyaan yang salah, hadis yang salah, satu persatu beliau ulang 100 hadis. Itu yang luar biasa. Nah, ini namanya ilmu wahbiyah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu kita diberikan anugerah seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah, diampunkan dosa kita, diberikan cinta kepada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan ketaatan, diberikan umur yang berkah, dan ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.